Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pelaku dan peran ekonomi serta model diagram interaksi antar pelaku. Semoga pembelajaran hari ini lebih baik dari sebelumnya dan semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Pembahasan yang pertama mengenai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4. Ada rumah tangga, keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama ada rumah tangga atau konsumen. Rumah tangga, keluarga atau konsumen bisa diartikan sebagai keluarga atau masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta sebagai penyedia faktor produksi. Berikut ciri-ciri rumah tangga konsumen. Yang pertama ada pemilik faktor produksi. Rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua ada pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi. Total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga ada kegiatan utama rumah tangga konsumsi adalah konsumsi. Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Mereka menjadi konsumen semua barang dan jasa. Itulah sebabnya rumah tangga keluarga disebut rumah tangga konsumen. 4. Rumah tangga konsumsi menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. 5. Sebagian simpanan dari rumah tangga konsumsi akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Selanjutnya ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan kesatuan teknis yang mengkombinasikan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Karakteristik rumah tangga produsen. 1. Rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Kedua, rumah tangga produsen menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal dari rumah tangga keluarga. 3. Rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. 4. Rumah tangga produsen membayar pajak pada pemerintah. 5. Rumah tangga produsen tidak memiliki simpanan atau tabungan. Dilihat dari kepemilikannya, rumah tangga produsen atau perusahaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan negara umumnya menekankan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari laba. Contoh perusahaan negara seperti PT Telkom, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan contoh perusahaan milik swasta seperti PT Indofood, Astra International, Sido Muncul, dan lainnya. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku ekonomi serta mengatur kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Berikut keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Yang pertama, pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. 2. Hasil bumi dan hasil kerajinan di Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. 3. Memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Hal ini tentu membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran. 4.
memungkinkan dilakukannya alih teknologi maju dari masyarakat luar negeri yang sangat bermanfaat bagi negara yang sedang membangun. 5. Memungkinkan negara kita untuk melakukan impor berbagai barang, kebutuhan konsumsi, dan barang-barang modal untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya, ada peran pelaku ekonomi. Yang pertama, peran konsumen. Ada beberapa peran konsumen. Yang pertama, sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, pada kegiatan ekonomi, peran konsumen sangat menentukan barang dan jasa yang diproduksi. 2. Membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Barang akan mengendap di gudang jika belum terjual atau belum sampai ke tangan konsumen. Konsumen berperan untuk memperlancar arus barang. 3. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai institusi yang berusaha menyejahterakan masyarakat dapat menetapkan peraturan-peraturan yang berpihak pada konsumen. Contohnya, penetapan peraturan harga eceran tertinggi. 4. Berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Rumah tangga atau konsumen sebagai pemilik tanah, tenaga kerja, dan modal dapat menaikkan, bahkan jika perlu menurunkan harga-harga faktor produksi seperti sewa, upah, dan bunga. Selanjutnya, ada peran produsen. Ada beberapa peran produsen. Yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu adanya barang dan jasa. Barang dan jasa itu dihasilkan oleh produsen dengan mempergunakan faktor-faktor produksi. 2. Sebagai pihak yang meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kemakmuran negara. Dalam teori ekonomi disebutkan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bangsa yang tidak dapat menghasilkan barang dan jasa tentu tidak akan makmur. 3. Sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki konsumen. 4. Mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Produsen sebagai penghasil barang mempunyai kekuatan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Bahkan pada negara tertentu, pembuatan peraturan harus mempertimbangkan usul perusahaan. Karena jika usul dari produsen tidak dipertimbangkan, bisa saja ini alasan mereka pindah ke negara lain. 5. Mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Kelancaran pasokan barang dan jasa berdampak ganda. Selain melancarkan kebutuhan konsumen, juga mempercepat barang dan jasa menjadi uang. 6. Membayar harga barang faktor-faktor produksi. Pembayaran harga barang-barang faktor produksi yang diterima konsumen menambah pendapatan masyarakat. Pembayaran ini dapat meningkatkan pendapatan nasional. 7. Melakukan kegiatan inovasi barang produksi. Produsen sebagai wirausahawan berusaha untuk mencari atau menemukan cara-cara kerja baru agar harga pokok barang menjadi lebih murah dan waktu melakukan produksi menjadi lebih cepat. Peran pemerintah. Ada beberapa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. 2. Membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. 3. Memberi barang dan jasa untuk pelayanan negara. 4. Menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. 5. Pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. 6. Penyediaan barang-barang publik seperti taman, jembatan, dan lainnya. 7. Kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Ada beberapa peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, tempat mengekspor barang dan jasa. 2. Memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. 3. Tempat mengimpor barang dan jasa. 4. Menampung tenaga kerja. 5. Memberi sumbangan
ketika terjadi bencana alam. Pembahasan ketiga mengenai model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Yang pertama, model diagram dua sektor. Perhatikan gambar berikut. Pada model diagram sederhana, pihak yang mengadakan kerjasama adalah rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Rumah tangga keluarga menyediakan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen akan bertemu di pasar faktor-faktor produksi. Dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen tersebut, rumah tangga produsen akan memberikan sewa, upah, gaji, dan pembelian bahan baku, bunga, dan laba. Rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen akan bertemu di pasar output, pasar barang dan jasa. Apabila rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa, rumah tangga konsumen akan membelinya pada rumah tangga produsen yang menawarkan barang dan jasa tersebut. Rumah tangga konsumen akan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga produsen untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Model diagram tiga sektor. Pada model diagram tiga sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Pada model ini, pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Dalam peranannya sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Peranan sebagai konsumen, pemerintah menggunakan tenaga kerja, misalnya pegawai negeri, dan akan memberikan upah atau gaji. Kedua hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dalam pasar output, serta uang dalam pasar input. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut digunakan untuk membayar upah, gaji, dan sewa kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen memperoleh faktor-faktor produksi dari kegiatan rumah tangga konsumen berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumen memperoleh pendapatan dari rumah tangga produksi berupa gaji, sewa, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Rumah tangga produsen menyerahkan pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan kepada pemerintah. Rumah tangga keluarga juga menyerahkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Selanjutnya ada model diagram 4 sektor. Pada model diagram 4 sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pada diagram berikut, tampak perusahaan dan pemerintah mempekerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain diberikan dalam bentuk upah dan gaji. Ini menjadi penghasilan rumah tangga keluarga. Penghasilan ini dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau rumah tangga produsen. Pengeluaran rumah tangga keluarga merupakan pendapatan untuk perusahaan. Beberapa dari pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Beberapa dari pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.